Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Fajar Yananggara dari kelas 11 TJKT2 ingin menjelaskan alat-alat fiber optik dan fungsinya. Oke, kita masuk ke alat yang pertama adalah fungsion splitter. Fungsion splitter atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Berikut adalah penjelasan lengkap dari fungsion splitter. Oke, kita masuk ke alat yang kedua, yaitu splitter atau Miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial atau UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Berikut adalah penjelasan dari fungsi splitter atau Miller. Oke, di sini kita masuk ke alat yang ketiga, yaitu cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Berikut adalah penjelasan lengkap dari cleaver. Oke, kita lanjut ke alat yang keempat, yaitu Optical Power Meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan part core FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. Dan berikut adalah penjelasan dari Optical Power Meter atau OPM. Oke, kita masuk ke alat yang kelima, yaitu Optical Time Domain Reflectometer atau RTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crutch, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Berikut adalah penjelasan lengkap dari OTDR. Oke, kita lanjut ke alat yang keenam adalah light score. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light score ini juga berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Berikut adalah penjelasan lengkap dari light score. Alat yang ketujuh adalah Optical Fiber Interferer. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal untuk petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Berikut adalah penjelasan lengkap dari Optical Fiber Interferer. Oke, kita masuk ke alat yang ke-8 adalah Visual Foul Locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan atau core fiber optik.
laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari pop sambil ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Berikut adalah penjelasan lengkap dari visual Paul-Lotta Core. Kita lanjut ke alat yang ke-9 adalah bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau time division multifleksi, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel, yang sedang dicoba diuraikan penulis. Secara spesifiknya, bit test untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Berikut adalah penjelasan lengkap dari bit error rate test. Kita lanjut ke alat yang ke-10 adalah fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu yang lain jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda. Maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Berikut adalah penjelasan lengkap dari fiber optic adapter. Dan berikut adalah jenis-jenis fiber optic adapter. 1. FC fiber optic adapter. Jenis adapter fiber optik yang satu ini tersedia dalam jenis single mode dan multi mode. Ada 3 jenis bentuk atau tipe fiber optik adapter. Tipe persegi, tunggal, dan ganda tipe D. Fiber optik FC adapter dan rumah, housing, logam dan lenga, surface dan keramik. Berikut adalah penjelasan lengkap dari FC fiber optik adapter. Jenis yang kedua adalah SC adapter fiber optik. Jenis adapter fiber optik ini tersedia dalam jenis single mode atau multi mode, serta simplex dan duplex. SC adapter fiber optik dengan perumahan housing plastik mempunyai beberapa varian warna seperti 1. Biru untuk FC single mode, 2. Hijau untuk AFC single mode dan multi mode, beige untuk FC. Semua fiber optik SC adapter mempunyai jenis flat flank, sementara itu untuk single mode adapter adalah dengan lengan zirconia dan untuk serat multimode adapter dengan lengan perunggu. Berikut adalah penjelasan lengkap dari SC adapter fiber optik. Yang ketiga adalah LC fiber optic adapter. Adapter fiber optik LC semua rumah housing plastik. Ada simplex LC adapter dan adapter LC duplex. Fiber optik adapter LC warna sama dengan fiber optik SC adapter. Biru untuk FC single mode, warna beige untuk FC modus multi, dan hijau untuk AFC single mode. Fiber optik adapter LC dengan lengan perunggu dan multimode dan lengan zirconia untuk single mode. Berikut adalah penjelasan lengkap dari LC fiber optic adapter. Yang keempat adalah ST fiber optic adapter. Fiber optik ST adapter semua jenis ulir dengan perumahan housing logam. Yang single mode dengan lengan zirconia dan yang multimode adalah dengan lengan perunggu. Berikut adalah penjelasan lengkap dari ST fiber optic adapter. Alat yang ke-11 adalah SC-later. Alat yang ke-11 adalah spilator optik. Spilator merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter dan pon dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan, yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya
optik sama rata. Berikut adalah penjelasan lengkap dari splitter optik. Yang ke-12 adalah fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber non berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC, hybrid fiber koaksial, dengan banyak diaplikasikan dengan sistem TV kabel. Berikut adalah penjelasan lengkap dari fiber node. Kita lanjut ke alat yang ke-13, yaitu pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTP atau Official Distribution Box dan disambung atau split latching dengan tarikan kabel optik yang digelondongkan atau loose tube cable atau neck pulverized cable. Berikut adalah penjelasan lengkap dari pigtail fiber optik. Kita lanjut dengan alat yang ke-14 adalah Official Termination Box atau OTP. Official Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber sebagai FDF yang menampung maksimum 72 core. Official Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan fed core. OTP dapat dipasang di dinding manapun maupun tiang. Berikut adalah penjelasan lengkap dari OTP. Oke, kita lanjut dengan alat yang ke-15, yaitu joint closure optik. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan kabel splicingan ditaruh di closure. Untuk kapasitas closure bervariasi mulai dari closure 6 core, closure 12 core, closure 24 core, dan closure 48 core hingga closure 256 core. Demikian artikel mengenal alat-alat fiber optik dan masing-masing fungsinya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.